Historia Biografi. Cut Nyak merupakan tokoh perjuangan perempuan yang diberi gelar pahlawan nasional. Beliau ikut serta dalam segala rangkaian panjang sejarah peperangan kolonial Belanda di Aceh. Selain itu, Cut Nyak juga mendapat julukan Sri Kandi Indonesia, seseorang yang berjiwa kesatrian membela bangsa, negara, dan agama dengan lillahi ta'ala. Cut Nyak dilahirkan dengan nama Joet Nyak pada tahun 1848 di Kampung Lampadang Peukambada, wilayah Enam Mukim, Aceh Besar. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang sangat taat dalam beragama. Ayahnya adalah seorang ule balang Enam Mukim bernama Teuku Nantasetia, sedangkan ibunya adalah seorang putri dari ule balang Lampagar. Ule balang merupakan sebutan bagi seorang kepala pemerintahan di Aceh. Berikut fakta menarik di balik sosok Cut Nyak. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Memperoleh pendidikan agama sejak kecil. Sebagaimana lazimnya putri bangsawan dan putri Aceh lainnya, sudah sejak kecil Cut Nyak memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan agama. Pendidikan itu diberikan baik oleh orang tuanya maupun oleh guru-guru agama pada waktu itu. Pengetahuan tentang rumah tangga juga diperoleh seperti memasak, cara menghadapi atau melayani suami, serta hal-hal yang menyangkut tata kehidupan sehari-hari yang didapatkan dari didikan ibu dan kerabat orang tua perempuannya. Sebagai seorang putri ule balang, dengan sendirinya Cut Nyak terbawa dan terpengaruh oleh pola dan cara kehidupan bangsawan. Karena pengaruh didikan agama yang kuat, Cut Nyak memiliki sifat-sifat yang tabah, lembut, dan tawakal. Menikah di usia muda. Pada tahun 1863, seperti lazimnya pada masyarakat bangsawan di Aceh, perjodohan antara sesama kerabat bangsawan menjadi hal yang lumrah. Di saat Cut Nyak menginjak usia 12 tahun, ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak saudara laki-laki dari pihak ibunya yang bernama Teuku Cik Ibrahim. Ditinggal suami tercinta. Pecahnya Perang Aceh melawan kolonial Belanda 1873 menggerakkan seluruh rakyat Aceh untuk berjuang mengurusi kolonial. Sultan Aceh, ule balang beserta rakyatnya bersama-sama mempertahankan Aceh dan serangan Belanda. Masjid Raya dan keraton dipertahankan mati-matian oleh pasukan Aceh, tak terkecuali suami Cut Nyak. Selama berkecamuknya peperangan dengan koloni Belanda, Teuku Cik Ibrahim meninggalkan Cut Nyak di Lampadang untuk berjuang. Setelah pasukan Belanda menduduki wilayah Enam Mukim, begitu juga dengan keraton Sultan, hingga akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda. Hal tersebut memaksa Cut Nyak mengungsi bersama ibu-ibu serta rombongan lain, tepatnya pada 24 Desember 1875. Namun, suami dari Cut Nyak tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Sayangnya, pada tanggal 29 Juni 1878, dalam suatu pertempuran di lembah Beuran Deun Gletaron, Teuku Ibrahim dan beberapa pengikutnya syahid. Hal tersebut membuat Cut Nyak sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Menikah lagi demi perjuangannya melawan Belanda. Kekecewaan dan kesedihan akibat ditinggal suaminya dan darah kepahlawanan yang mengalir dari keluarganya menjadi dasar yang kuat bagi perjuangan Cut Nyak. Bahkan, ia berjanji akan bersedia menikah dengan laki-laki yang dapat membantunya untuk menuntut pembalasan atas kematian suaminya. Setelah beberapa bulan menjanda, Cut Nyak memperoleh pinangan dari Teku Umar yang merupakan tokoh pejuang Aceh. Awalnya Cut Nyak menolak
Akan tetapi, karena Teku Umar memperbolehkan Cut Nyadin untuk bertempur, akhirnya Cut Nyadin menerima pinangan Teku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Dari pernikahannya, Cut Nyadin dengan Teku Umar dikaruniai seorang putri bernama Cut Gambang. Mampu merebut kembali kampung halamannya. Persatuan Cut Nyadin dan Teku Umar mampu mengobarkan kembali semangat juang rakyat Aceh. Kekuatan yang telah terpecah kembali dipersatukan, sebab kedua kesatria tersebut terjun langsung dalam medan peperangan. Bukti dari ampuhnya persatuan kedua pejuang Aceh ini adalah dapat direbut kembali wilayah 6 Mukim dari tangan Belanda. Cut Nyadin dapat pulang kembali ke kampung halamannya. Menyusun strategi perlawanan bersama Teku Umar. Setelah kembali menguasai wilayah 6 Mukim, Cut Nyadin dan Teku Umar dijadikan sebagai markas pertemuan para tokoh pejuang dan alim ulama yang mengorbankan semangat jihad fisabilillah. Selain itu, Teku Umar beserta Cut Nyadin menyusun strategi pendekatan dengan Belanda. Pada saat itu tanggal 30 September 1893, Teku Umar beserta pasukannya yang berkekuatan 250 orang secara resmi menyatakan tunduk kepada gubernur Belanda di Kutaraja. Teku Umar juga bersedia membantu Belanda untuk mengamankan Aceh dan merebut wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh para pejuang Aceh. Namun, siapa sangka, semua yang dilakukan oleh Teku Umar tersebut merupakan sebuah sandiwara besar yang dibuatnya bersama dengan istrinya, Cut Nyadin, untuk memperoleh persenjataan dari pihak Belanda. Kemudian, Teku Umar kembali ke kubu pasukan Aceh. Dengan pengkhianatan Teku Umar tentu saja menjadi pukulan besar bagi pihak Belanda. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah Belanda menganggap Teku Umar dan Cut Nyadin sebagai musuh utama Belanda yang harus ditundukkan. Pasukan Belanda mengarahkan seluruh spion yang dimiliki untuk mengetahui keberadaan Teku Umar dan Cut Nyadin. Karena pasukan gerilyawan telah dilengkapi dengan persenjataan lengkap, membuat Teku Umar dan Cut Nyadin ke bagian barat Aceh dan melakukan pertempuran habis-habisan melawan Belanda. Kembali kehilangan sang suami, Teku Umar syahid. Tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar berencana menyerang kedudukan Belanda di wilayah Meulaboh. Namun, rencana tersebut diketahui oleh pihak Belanda dan telah menanti kedatangan pasukan Teku Umar di daerah Sua Ujukala, Meulaboh. Kemudian daerah ini menjadi daerah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, peluru Belanda berhasil menghujam tubuh Teku Umar hingga membuatnya syahid dan membuat Cut Nyadin kembali kehilangan suaminya. Memimpin perang gerilya. Walaupun Teku Umar telah syahid, tidak membuat Cut Nyadin menyerah kepada Belanda. Ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan suaminya. Beliau pernah berkata kepada putrinya yang amat terpikul atas kehilangan ayahnya, serta para perempuan yang kehilangan suaminya, bahwa sebagai perempuan Aceh kita tidak boleh menumpahkan air mata kepada orang yang telah syahid. Kemudian Cut Nyadin bersama Teku Panglaut yang merupakan tangan kanan Teku Umar kembali menyusun strategi perlawanan. Strategi yang digunakan berbeda dari yang dilakukan suaminya dulu. Cut Nyadin lebih memilih berjuang di wilayah pedalaman dengan menerapkan taktik gerilya. Mengalami banyak kesulitan dalam perang gerilya. Taktik perang gerilya yang menekankan pergerakan di daerah-daerah sepi tentu membuat Cut Nyadin beserta pasukannya mengalami banyak kesulitan. Dimulai dengan kesulitan memperoleh pasukan makanan, sebab banyaknya patroli Belanda keluar masuk kampung, sehingga
Penduduk Aceh takut untuk kembali mengolah sawah atau ladang mereka. Meskipun Cut Nyadin tidak pernah ikut dalam medan perang secara langsung, apalagi menghadapi keganasan alam raya hutan Aceh, namun Cut Nyadin mampu memperlihatkan kepemimpinannya yang disegani pasukannya. Di tengah perjuangannya keluar masuk hutan, beliau mengajarkan kepada pasukannya untuk memanfaatkan kekayaan alam sebagai makanan dan obat-obatan. Meski kesulitan terus menghampiri, pasukan Cut Nyadin tidak membuat pikiran untuk menyerah terlintas. Mereka benar-benar menggantungkan nasib mereka kepada Cut Nyadin untuk bersama-sama melawan Belanda. Cut Nyadin berhasil ditangkap pasukan Belanda. Kondisi fisik Cut Nyadin yang menderita penyakit encok dan matanya yang tak mampu lagi melihat dengan jelas serta usianya yang telah menua membuat panglima perangnya yakni Teku Panglot merasa bersalah jika harus membiarkan kondisi buruk terus menimpa pemimpinnya. Hingga akhirnya Panglot memutuskan untuk menyerahkan Cut Nyadin kepada pihak Belanda dengan mengadakan kesepakatan bahwa Cut Nyadin akan diperlakukan secara terhormat, bukan sebagai penjahat perang dan memperoleh perawatan yang baik. Namun bagi Cut Nyadin, apa yang dilakukan oleh Panglot merupakan pengkhianatan besar bagi beliau. Cut Nyadin bersumpah tidak akan mundur walau sejengkal pun serta melontarkan cacian kepada Panglot yang telah berani menunjukkan jalan kepada pasukan Belanda. Dikagumi pemimpin pasukan Belanda. Van Vuet yang merupakan salah satu pemimpin pasukan Belanda yang sangat kagum dengan sosok Cut Nyadin yang jarang ditemui di negaranya. Sosok wanita yang mengabdikan diri di jalur peperangan dan sebagai pemimpin yang rela menghindar penyakit agar perlawanan menghadapi musuh terus berjalan. Van Vuet memberikan penghargaan yang tinggi bagi Cut Nyadin dengan menggelar upacara penghormatan bagi Cut Nyadin. Diasingkan ke Sumedang. Cut Nyadin diberikan hukuman pengasingan untuk mengurangi pengaruh Cut Nyadin terhadap perjuangan bangsa Aceh yang terus menggejolak di beberapa daerah. Beliau diasingkan di wilayah Sumedang pada tanggal 11 Desember 1906 bersama panglima perangnya dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Teku Nana. Di Sumedang, Cut Nyadin memberikan pengetahuan agama Islam serta pelajaran mengaji bagi ibu-ibu di sekitaran rumahnya. Karena tidak banyak yang mengetahui jati diri Cut Nyadin yang sebenarnya, beliau dikenal dengan nama Ibu Perbu, Ibu Suci atau Ibu Ratu. Di wilayah pengasingannya, Cut Nyadin menghembuskan nafas terakhirnya pada 6 November 1908. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saran kamu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.